Selamat siang, Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi dalam penggunaan aplikasi MATLAB untuk menjalankan yaitu tentang elektronika dasar yang akan memenuhi mata kuliah praktikum elektronika daya. Di sini saya Yeskiel Situmorang dari kelas C23 dengan NIM 5231230020. Yang pertama-tama yaitu adalah untuk tujuan dibuatnya praktikum itu untuk memahami cara kerja rangkaian penyelarah dan konverter dan mengubah tegangan bolak-balik AC menjadi searah menjadi DC. Yang pertama itu adalah bagian pertama yaitu penyiaran setengah gelombang satu fasa dengan beban resistif dan juga dioda. Pada bagian ini yaitu saya mensimulasikan rangkaian paling dasar yang dimana itu menggunakan satu dioda untuk mengalirkan hanya bagian positif dari gelombang AC, yang dimana bebannya itu merupakan resistor yang murni. Dengan parameter yang digunakan itu pada saat praktek dengan menggunakan tegangan puncak atau VM 45 volt, frekuensi standar 50 Hz dan juga resistansi beban 100 ohm. Yang pertama-tama di sini saya akan menjalankan dari codingan ini, yaitu yang pertama dari beban penyiarah setengah gelombang satu fasa. Di sini setelah dia dijalankan atau dirunkan, yang dimana hasil dari command window-nya sudah tertera di sini mulai dari alpha, VDC, IDC, pin dan juga port. Di sini saya akan menjelaskan grafiknya, yaitu dengan bentuk gelombang output VDC converter. Yang dimana grafik pertama ini itu menunjukkan tegangan AC sinusoidal, dan grafik yang kedua itu untuk menunjukkan hasil penyiarah atau hanya setengah siklus positif yang lewat dari sini. Dan grafik ketiga itu menunjukkan arus beban yang memiliki bentuk sama dengan beban resistif, yang dimana di sini yaitu ada 7 gelombang, yang dimana itu dari 0 derajat sampai 180 derajat. Dan yang selanjutnya itu adalah konverter setengah gelombang terkontrol, yaitu atau yang menggunakan resistor atau beban resistif, yang dimana di bagian keduanya itu kami menggunakan resistor untuk menggantikan dioda, dan bedanya itu kalau resistor itu tidak langsung atau mengantarkan arus sejak awal, tetapi menunggu perintah sesuai sudut yang telah ditentukan. Yang dimana pada saat praktek kami telah mengatur sudut penyalaan yaitu 45 derajat dengan menggunakan logika. Di sini saya akan menjalankan hasil codingan yang sudah saya cari, dan di sini dia menampilkan 4 gelombang, yang dimana tegangan output mulai mengalir setelah sudut penyalaan, bukan dari awal siklus. Dan juga harus juga mengikuti bentuk tegangan karena beban tetap resistif, dan tegangan pada resistor menggunakan nilai tinggi ketika off dan 0 ketika on. Yang dimana di sini adalah gelombang dari tegangan sumber VS, dan di sini gelombang dari tegangan output VDC, yang dimana dia menggunakan resistor 45 derajat. Dan di sini dia arus beban IDC, dan yang di sini tegangan resistor VT1. Dan di sini adalah hasil dari command window setelah di-runkan, yang dimana sudut penyalaan LP itu sama dengan 45 derajat atau 0,79 radiasi,
dan tegangan rata-rata VDC itu 6,6.11 volt dan arus rata-rata IDC itu 0,06 ampere. Untuk bagian selanjutnya itu yaitu konverter setengah gelombang dengan menggunakan beban RL yang dimana kami sudah menguji pada saat praktek dengan pengaruh induktor terhadap bentuk arus. Dan di sini kita harus tahu bahwa induktor itu menyimpan energi dan membuat arus tidak langsung turun ke nol. Dan di sini saya menggunakan parameter tambahan dengan induktansi 0,5 Henry. Dan setelah saya runkan, dia akan muncul dengan 4 gelombang juga. Yang dimana dengan arus itu akan lebih lambat naik turun. Dan juga tegangan transistor itu tidak langsung nol setelah off. Dia akan tetap terus mengalir. Dan juga ini akan mencerminkan kondisi real di motor atau di beban induktif lainnya. Yang dimana pada saat gelombang di tegangan sumber itu dia akan perlahan naik dan juga perlahan turun mengikuti sesuai dengan arus yang lebih lambat atau naik turun. Dan di sini tegangan outputnya itu dengan menggunakan 45 derajat dia akan perlahan-lahan naik dan juga turun dan juga akan gelombangnya tidak langsung turun ke nol. Dan untuk IDC-nya itu atau arus beban RL-nya itu akan sama dengan tegangan output yang di atas sini. Dengan tegangan transistor itu maka gelombangnya akan perlahan-lahan sesuai dengan arus yang mengalir, akan tetapi dia akan mencerminkan kondisi real di motor atau di beban induktif lainnya yang digunakan. Yang selanjutnya itu adalah konverter gelombang penuh satu fasa dengan menggunakan transistor atau juga beban CC transformer. Yang dimana setelah kami uji pada saat praktikum, dan di sini yang akan disimulasikan menggunakan konverter gelombang penuh dengan menggunakan 2 transistor dan trafo center tap. Sudut penyalaan ditentukan di kedua sisi siklus, yang dimana dia positif transistor T1 dan negatifnya itu transistor T2. Di sini saya akan menjalankan yang dimana hasil grafik yang sudah muncul di sini, dia adalah tegangan output menjadi gelombang penuh dan tidak kosong di setengah siklusnya. Karena arus beban itu juga berbentuk penuh, tidak setengah-setengah, dan lebih stabil dibanding dengan penyiaran setengah gelombang. Karena ini menggunakan gelombang penuh satu fasa. Dan juga tegangan transistor itu menunjukkan kapan di T1-nya dia aktif, kapan dia tidak aktif. Maka bentuk gelombangnya itu pada tegangan transistor T1 itu seperti ini, dan dia tahu kapan dia aktif juga kapan tidak aktif. Dari simulasi ini saya bisa mengambil hal penting dari beberapa, yaitu bahwa dioda hanya mengalirkan arus pada kutub positif sehingga hanya setengah gelombang yang digunakan. Juga transistor memberi kontrol atas kapan arus mulai mengalir lewat pengaturan sudut penyalaan. Beban induktif itu membuat arus tidak langsung turun, karena ini penting untuk memahami perilaku motor atau beban dinamis lainnya. Yang terakhir itu konverter gelombang penuh itu akan menghasilkan tegangan DC
yang lebih stabil dan efisien karena menggunakan kedua sisi di siklus AC. Dengan menggunakan simulasi MATLAB ini itu sangat sangat membantu untuk memvisualisasikan fenomena ini dengan secara jelas, terutama bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Itu tidak 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 cuman paham pada teorinya, juga paham bagaimana kita bisa melihat dampak secara langsung melalui grafik yang sudah dijalankan dengan codingan yang sudah ditentukan. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Selamat siang.